Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan definisi dulu mengenai fungsi P Euler itu sendiri. Nah, jadi di sini saya memisalkan bahwa M itu merupakan suatu bilangan bulat positif, maka Pm adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Nah, ini juga sering kita sebut bahwa definisi ini kita itu mencari jumlah banyaknya bilangan-bilangan yang relatif prima, di mana bilangan-bilangan itu kurang dari M. Nah, kita cari jumlahnya bilangan tersebut yang relatif prima dengan M itu sendiri. Nah, bilangan dikatakan relatif prima jika ada dua bilangan A, dimisalkan A dan juga B, dimisalkan A dan juga B. Nah, FPB dari A sama B itu kan sama dengan 1. Nah, dan juga selain itu, selain FPB-nya 1, bilangan yang relatif prima itu mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. P1 kan terdiri dari 1. Nah, 1 dan 1 itu relatif prima karena memiliki FBB 1. Nah, terus juga di sini ada P2. P2 itu kan terdiri dari bilangan 1 dan juga 2. Nah, bilangan yang relatif prima dengan 2 kan hanya 1, bilangan 1. Nah, 1 dan 2 itu memiliki FBB 1. Nah, makanya jumlah bilangan yang relatif prima dengan 2 itu hanya 1. Nah, setelah itu P3 artinya kita mencari bilangan 1, 2, dan 3 yang relatif prima dengan 3 itu sendiri. Kan ada bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 3 itu memiliki FBB 1 dan bilangan 2 dan 3 itu memiliki FBB 1. Makanya saling relatif prima. Nah, makanya P3 itu 2. Terus P4 itu kita cari bilangan 1 sampai 4 yang saling relatif prima dengan 4, kan ada 1 dan 3. Makanya P4 itu 2. Terus P5 itu kita cari bilangan 1 sampai 5 yang saling relatif prima dengan 5. Nah, kan ada 1 dan 5, 2 dan 5, 3 dan 5, dan juga 4 dan 5. Nah, itu kan ada 4, berarti memiliki P5 ini memiliki 4 bilangan yang saling relatif prima. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi P Euler ini adalah mencari banyaknya nilai n positif yang kurang dari M yang saling relatif prima dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita akan mendapatkan sifat yang pertama. Kan dari sini kita bisa melihat nih, kan ada bilangan-bilangan prima yaitu 2, 3, dan juga 5. Dari sini kan hasilnya itu pasti kurang dari 1 dari bilangan itu sendiri. Kalau P2 memiliki 1, P3 memiliki 2, P5 memiliki 4. Nah, di sini kita punya sifat pertama. Sifat pertama, jika P itu bilangan prima, maka P itu sama dengan P-1 gitu. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu jika P bilangan prima untuk setiap K itu bilangan asli, maka P pangkat K sama dengan P pangkat K min P pangkat K min 1, atau bisa juga P pangkat K min 1 atau dikali P min 1. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu P 1024. Nah, kan ini belum bentuk bilangan prima ya. Kita bisa mengubah 1024 ini ke dalam P pangkat K dengan P-nya itu bilangan prima. Nah, kan 1024 itu bisa kita ubah menjadi P 2 pangkat 10. Nah, ini kan 2 kan sudah merupakan bilangan prima. Nah, ini bilang K kan bilangan asli. Nah, maka berlaku untuk rumus yang ini, P pangkat K min 1 dikali P min 1. Nah, P-nya kan 2 dipangkatkan 10 min 1 itu 9, 2 pangkat 9 dikali P-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 2 pangkat 9 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 9 atau sama dengan 512. Jadi P 1024 atau yang saling relatif prima dengan 1024 itu sebanyak 512 buah gitu. Hitunglah Pi dari 420. Langkah yang pertama kita adalah mencari faktor prima dari 420. Yang pertama adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 7. Bilangan-bilangan ini nantinya akan menjadi P1A pangkat 1, P2A pangkat 2,
P3A pangkat 3 dan P4A pangkat 4. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan hasil-hasil itu ke dalam rumus fungsi Euler, yaitu P dari N sama dengan P1A1 min 1 dikali dengan P1 dikurangi 1 sampai dengan Pn A pangkat N min 1 dikali dengan Pn min 1. Lalu kita masukkan, yaitu dari P420 adalah 2 pangkat 2 min 1 dikali 2 min 1 dikali dengan 3 pangkat 1 min 1 dikali 3 min 1 dikali dengan 5 pangkat 1 min 1 dikali 5 min 1 dan dikali 7 pangkat 1 min 1 dikali 7 min 1. Setelah itu kita hitung 2 pangkat 1 dikali dengan 1, 3 pangkat 0 dikali dengan 2, 5 pangkat 0 dikali dengan 4, dan 7 pangkat 0 dikali dengan 6. 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1 dikali 2, 5 pangkat 0 juga 1 dikali dengan 4, 1 dikali dengan 6. Maka 2 kali 2 kali 4 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 96. Jadi kesimpulannya, hasil dari P420 adalah 96. Baik, selanjutnya untuk soal tentukan sisa pembagian dari 125 pangkat 37 oleh 12 dengan teorema Euler. Nah, ingat ya, kalau bunyi teorema Euler itu kan jika M bilangan bulat positif dan FPB dari A dan M ini adalah 1, maka A pangkat Pn itu kongruen dengan 1 modulo M. Dan pada soal ini juga kita akan menggunakan sifat atau teorema 8.4 pada buku Sukirman, yaitu Pm itu sama dengan Pi dikali suku-suku dari bilangan prima. Sehingga didapatkan yaitu P ini di sini merupakan bilangan prima, yaitu P pangkat A-1 dikali P1 dikurangi 1 dikalikan dengan P2 pangkat A-1 dikali P2-1 dan seterusnya. Nah, kita langsung saja untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama yaitu kita tentukan apakah 125 dengan 12 ini FPB-nya adalah 1, dan setelah kita cari FPB dari 125 dan 12 ini terlihat kan 1. Sehingga kita bisa langsung menghitung dari P12-nya ini, yaitu P12 adalah sama dengan Pi suku-suku prima dari 12 ini kan bisa didapatkan dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Maka kita masukkan 2 pangkat 2 dikurangi 1 dikali 2 minus 1 dikali dengan 3 pangkat 1 dikurangi 1 dikali dengan 3 dikurangi 1. Sehingga didapatkan 2 dikali 1 dikali dikali 1 dikali dengan 2. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Maka didapatkan Pi dari 12 ini adalah 4. Baik, karena kita telah mendapatkan Pi12 itu adalah 4, maka bisa kita tuliskan bahwa 125 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Sehingga untuk menyelesaikan 125 pangkat 37, kita memunculkan bentuk 125 pangkat 4 ini didapatkan dengan cara 125 pangkat 4 dipangkatkan 9 ditambah 1. Ini kan 4 kali 9, nanti dapatkan 36 ditambah 1 sehingga pangkatnya sama, 37. Kongruen dengan modulo 12. Maka bisa kita selesaikan menjadi 125 pangkat 4 itu kan tadi kongruen dengan 1 pangkat 9. Karena pangkat 1 ini sehingga akan bentuknya sama dengan 125 modulo 12. Kemudian 125 pangkat 37 ini akan kongruen dengan 1 dikali, ini kan 125 itu masih residu besar dari modulo 12, sehingga kita harus mencari residu terkecilnya, yaitu 5 modulo
12. Sehingga akan kongruen juga dengan 5 modulo 12. Oleh karena itu, sisa pembagian dari 125 pangkat 37 oleh 12 akan bersisa 5. Di sini ada soal, tentukan residu terkecil dari 245 pangkat 1040 modulo 18. Nah, penyelesaiannya kita tulis 245 pangkat 1040 kongruen dengan titik-titik modulo 18. Pertama, kita cari nilai pi 18. Nah, nilai pi 18 ini adalah 6. Nah, kemudian karena 245 ini angkanya masih besar, kita sederhanakan dulu. Maka kita menghitung 245 dibagi 18. Bersisa 11, maka kita tulis 245 kongruen 11 modulo 18. Selanjutnya kita tulis 245 pangkat 1040 kongruen dengan 11 pangkat 1040 modulo 18. Kemudian kita mencari FVP dari 11 dan 18. Nah, karena FVP dari 11 dan 18 ini 1, maka 11 pangkat 6. Nah, 6 ini dari nilai pi 18. 11 pangkat 6 kongruen 1 modulo 18. Kemudian kita tulis 11 pangkat 1040 kongruen 11 pangkat 6 kali 173 kali 11 pangkat 2 modulo 18. Nah, karena nilai 11 pangkat 6 ini kongruen dengan 1 modulo 18, kita tulis 1 pangkat 173 dikali 11 pangkat 2 modulo 18. Nah, karena nilai 11 pangkat 2 itu 121, kita sederhanakan. Jadi, 121 modulo 18 hasilnya kongruen dengan 13 modulo 18. Jadi, residu terkecil dari 245 pangkat 1040 modulo 18 adalah 13 modulo 18. Contoh soal yang selanjutnya yaitu tentukan inverse dari 2 modulo 15. Kan menurut teorema Euler itu jika FPP dari A dan M adalah 1, maka A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo M. Sehingga A dikali A pangkat PM dikurangi 1 kongruen dengan 1 modulo M. Nah, di sini itu A pangkat PM min 1 itu adalah suatu inverse dari A modulo M. Jadi kita menyelesaikan yaitu kita cari dulu FPP dari A dan M kan 2, 15, itu kan FPP-nya 1. Maka 2 pangkat pi dari M, M-nya kan 15. Kita cari dulu pi 15 itu berapa. Nah, pi 15 itu kan sama dengan 3 dikali 5 kan bilangan primanya. Jadi kan dari teorema sebelumnya bisa dikatakan bahwa kita kalau mau mencari pi dari 15 itu 3 dipangkatkan 1 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1 dikali 5 pangkat 1 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 1. Nah, 3 pangkat 0, 1 min 1 kan 0. 3 pangkat 0 itu 1. 1 dikali 3 dikurangi 1 itu kan 2. 1 dikali 2 dikali 5 pangkat 1 min 1. 5 pangkat 0 itu kan 1. 5 dikurangi 1 kan 4. Jadi didapatkan 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4 yaitu 8. Maka diperoleh pi 15 itu sama dengan 8. Nah, kan ini 2 pi 15 kongruen dengan 1 modulo 15. Jadi sama saja dengan 2, kan kita udah memperoleh pi 15 sama 8 nih. 2 pangkat 8 kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, tadi kan ada sifat seperti ini. Jadi kita masukkan saja A sama M-nya, yaitu 2 akan 2 dikali 2 pangkat PM-nya kan 8 kan, pi 15 8. 2 pangkat 8 dikurangi 1 kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, 2 dikali 2 pangkat 8 min 1 kan 7. 2 pangkat 7 kongruen dengan 1 modulo 15. 1 itu kongruen dengan 16 modulo 15 kan. Nah, jadi kita bisa mengansalasi dengan kan 16 2 dikali 8. Jadi 2 dikali 2 pangkat 7 kongruen dengan 2 dikali 8 modulo 15. Kita bisa cari 2-nya. Jadi didapatkan 2 pangkat 7 kongruen dengan 8 modulo 15. Jadi inverse dari 2 modulo 15 adalah 2 pangkat 7 kongruen 8 modulo 15.